Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Bagus Pandegar, kelas PJKR 2024B. Di sini saya akan mempertemuan ke-7 aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Aliran Mu'tazilah, pengertian Mu'tazilah secara bahasa. Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala menurut Ibnu Faris. Maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini dapat menggambarkan bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri Mu'tazilah dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal pembentukan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majlis Hasan al-Basri. Akidah dan ajaran Mu'tazilah: tauhid, prinsip adal, prinsip al-wada wa al-wa'id, prinsip al-manzilah baina al-manzilatin, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya aliran Wahabi. Berikutnya aliran Wahabi. Aliran Wahabi, pengertian dan sejarah kaum Wahabi. Golongan Wahabi adalah penganggut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan seperti yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Wahabisasi dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Wahabi juga dikenal dengan mereka yang berkaidah di Masjid Salafiyah menjadi terdapat di sebagai negara Muslim, antara lain di Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syria, negara-negara Syariah, Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan lainnya. 3. Madrasah yang sangat dominan saat ini ialah Salafiyah di Arab Saudi, Salafiyah di Yaman dan Yaman, dan di Yordania, Syam. Di Indonesia, dakwah Salafiyah tidak hanya satu ragam, namun amat berbagai-bagai secara gratis. Besar setidaknya ada 2 gerakan, yakni Salafiyah Yaman dan Salafiyah Iraqi. Doktrin dan ajaran Wahabi. Wahabi menyatakan bahwa Allah berbentuk jisim dan bertempat. Konsep tauhid memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus salahat. Wahabi mengajarkan orang lain yang tidak sefaham dengan mereka menjadi 3 bagian, yakni tauhid binah, auliyah, dan tauhid asma sebagai tauhid dan tidak ada yang zaman Nabi. Tabi'in al-tabi'in. Soal pertanyaan 1, jelaskan unsur agamnya mustahil dan kelemahannya. Tauhid menurut Ma'daniyah dan Manafi terhadap sifat umum Allah dan ilmu hayat sama basir kalam, bukan menafikan seluruh sifat Allah. Kelemahan menafikan sifat Allah sebagai sensi azat. Prinsip adal dalam menentukan mustahil. Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan putra yang diberikan Allah pada mereka. Kelemahan mengatakan bahwa Allah lemah. Prinsip al-wa'd dan janji dan ancaman, dan berdasarkan bahwa janji dan ancaman dan
akan datang kelemahan bertentangan dengan konsep rahmat Allah. Prinsip al-ghanya baina di al-manzilatin meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat. Kelemahan bertempat dengan pahaman ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip amar nahi munkar, prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan perencanaan bagi orang-orang yang tersesat. Jelaskan perbedaan konsep tauhid wahabi dan konsep tauhid aswaja. Kita wahib berbeda dengan aswajid saleh. Tadi dalam mengenai makna zahir dari ayat-ayat ada Allah sebagai juara dengan istimewa, dipahami sebagai bermacam-macam mustahil terlebih dahulu. Mereka langsung menyerahkan makanannya kepada Allah tanpa pengertian dalam makna bahasa tertentu. Mereka tidak menafsirkan beristimewa sebagai bersama, melainkan hanya menerima bahwa Allah memiliki sifat tersebut tanpa menyanyikan bagaimana bentuknya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.